Aduh, Kak William mana ya? Kok nggak datang-datang sih? Padahal aku udah nggak sabar mau sekolah minggu nih. Halo, halo, halo Mana Kak ya? Ebin. Halo. Nah, ini dia. Halo. Wah, Kak Ebin udah siap William. nih, aku lihat. Mm-mm. Aku udah siap dari tadi nih Kak. Aku nggak sabar soalnya mau sekolah Aduh. minggu, mau memuji Tuhan bersama dan belajar firman Tuhan bersama. Kak William Wah, udah siap keren, belum? keren. Udah nih Kak, aku siap-siap tadi udah pakai baju bagus, harum, udah mandi, udah semuanya pokoknya Kak, udah siap memuji Tuhan Kak. Sip kalau gitu. Nah, adik-adik juga udah siap belum ya nih Kak William? Kayaknya sih adik-adik udah siap nih Kak, tapi pasti udah siap Kak, karena adik-adik semangat juga. Mm-mm. Iya dong, karena kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak, kita mau menyiapkan Alkitab dulu yuk. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Ayatnya dari mana Kak William? Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 13 ayat 31 sampai 33 Kak. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, boleh minta tolong papa, mama, kakak, atau siapapun yang ada di sekitar kalian. Betul. Kalau sudah ketemu, dibiarkan terbuka ya. Dikasih pembatas Alkitabnya. Ya, Kak William Ya. pagi ini sudah menyapa Tuhan Yesus belum? Oh, sudah dong Kak. Kan aku setiap pagi bangun tidur pasti berdoa Kak. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Wah, sip. Kalau gitu aku juga gitu, Kak. Aku malah pagi, siang, sore, malam. Wah, aku selalu menyapa Tuhan karena Tuhan ada di dekatku, Kak. Betul. Selain di dekat kita, Tuhan Yesus itu juga di dekat keluarga-keluarga kita Kak. Iya, betul sekali, Kak. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, membawa sukacita buat kita dan keluarga kita. Betul ya, Kak? Betul banget Kak. Betul sekali. Yuk kita mau menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Daddy is the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Daddy is the family, happy, happy home, happy, happy home. When Mommy in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Mommy in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Brother in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Brother in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Sister in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Sister in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, Kak Ebin, setelah kita memuji Tuhan, mari sekarang kita berdoa Kak. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Kak Ebin, ayo kita berdoa. Siap. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami ketika kami tidur tadi malam. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan matahari pagi yang boleh kami nikmati pada hari ini. Untuk kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon berkatilah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Nah, Kak Ebin, aku mau nanyain sesuatu nih Kak. Apa tuh? Kak Ebin tahu nggak apa itu binatang semut Kak? Semut, tahu dong. Semut Iya. kan binatang yang paling kecil itu kan, Kak? Betul. Nah, selain kecil, semut itu suka rame-rame gitu Kak. Kakak tahu nggak kenapa semut itu suka rame-rame? Biasanya sih kalau semut itu pergi rame-rame, mereka tuh lagi ngumpulin makanan, Kak. Jadi bergotong royong ngambil makanan bareng-bareng begitu, Kak. Oh, berarti semut itu selain kecil, dia juga tidak malas ya Kak. Dia mau bekerja keras Iya. untuk bertahan hidup gitulah Kak. Nah, sekarang kita mau belajar dari semut betul Kak. sekali. Kita mau menyanyikan lagu Semut. Mari kita menyanyikan lagu Semut. Semut. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Oke Kak, kita sudah belajar dari semut nih ya, yang berbaris rapih. Tapi sekarang kita mau belajar juga nih untuk duduk rapih mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau menyiapkan hati kita yuk Kak, kita berdoa. Ayo, mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami bacakan atau yang kami dengar nanti bisa kami mengerti dan baik, dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik diambil lagi Alkitab yang sudah kita buka tadi dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Kakak akan membacakan untuk kita sekalian ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan
dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Wah Kak, aku penasaran nih kayaknya sama cerita ini. Gimana ya? Wah, aku juga Kak, aku juga penasaran Kak. Kayaknya aku tahu deh Kak, siapa yang bisa membagikan kita cerita tentang firman ini Kak. Wah, siapa tuh Kak? Itu adalah Kak Jeki. Kita panggil lah kali Kak. Kak Jeki. Ayo kita panggil Kak Jeki. Woi, aduh, kakiku sakit. Hei, tolong semuanya, ayo bantu Cinson bantu Cinson tuh berdiri dan juga panggil ibunya cepat, siapapun. Oke, aku panggil ibunya ya. Cinson, oh anakku, kenapa kau nak? Pasti kau kesakitan ya Cinson. Hei, mamanya Cinson ternyata matanya cuma satu. Iya, serem ya. Kok bisa ya dia punya mata cuma satu? Iya, menakutkan. Kok dia nggak ini ya? Ibunya matanya cuma satu. Kau. Cinson lari adik-adik. Tanpa menghiraukan rasa sakit di kakinya dia lari. Karena dia malu. Keadaan ibunya yang matanya cuma satu membuat dia menjadi bahan ejekan. Dia malu, dia berlari. Aku benci diriku. Aku benci. Mengapa ayahku harus cepat meninggalkan aku? Aku benci. Mengapa aku dilahirkan dengan ibu yang matanya cuma satu? Aku benci. Aku benci kenapa ibuku hanya seorang pemilik toko kecil di pasar loak yang menyebabkan kami jadi miskin. Aku juga menjadi bahan hinaan orang lain. Oke, aku akan mengatakan ini kepada ibu. Aku gak tahu. Ibu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Kemana mata ibu satunya? Dengan kondisi mata ibu yang hanya satu, aku menjadi bahan tertawaan teman-teman. Mengapa ibu tidak pergi saja dari hidupku? Wah, adik-adik, Cinson lari, dia menyesal. Dia tahu bahwa dia sudah menyakiti perasaan ibunya. Tetapi sekaligus dia juga merasa lega. Karena itu telah mengatakan apa yang dikatakannya. Lalu ia bertekad pada diri sendiri. Aku akan menjadi dewasa dan aku akan menjadi sukses. Karena aku benci dengan ibuku yang matanya cuma satu. Dan aku benci dengan kemiskinan yang sekarang kami alami. Dan benar adik-adik. Cinson belajar sangat keras dan mendapatkan nilai yang sangat baik. Cinson mendapatkan beasiswa dan masuk ke sebuah universitas negeri di Seoul. Dan meninggalkan ibunya. Cinson kemudian menikah. Membeli rumah sendiri. Lalu memiliki anak yang lucu. Sekarang Cinson hidup bahagia sebagai orang yang sukses. Jadi Cinson suka tinggal di Seoul. Mengapa? Karena Seoul adalah kota yang besar. Sehingga dia tidak mengingat lagi tentang ibunya. Dia tidak perlu lagi mengingat masa kecilnya. Dia tidak perlu mengingat masa-masa ketika dia miskin. Kebahagiaan Cinson semakin besar. Semakin besar. Ketika tiba-tiba, hei, siapa kau? Mengapa kau bisa ada di sini? Nak sini. Ya, jangan takut. Ini ada papa, tenang. Pergi, keluar dari sini. Satpam, usir dia. Kenapa dia bisa masuk di sini? Maafkan aku. Sepertinya aku salah alamat. Maafkan juga. Kalau aku sudah membuat anakmu takut. Maafkan aku. Aku akan pergi. Aku sepertinya salah alamat. Untung ibuku tidak mengenaliku. Aku cukup lega. Karena aku sudah tidak peduli lagi. Dan aku tidak mau peduli tentang masa laluku. Aduh. Adik-adik, inilah besar
yang diajarkan oleh dunia. Menjadi besar, menjadi kuat, agar bisa berbuat seenaknya. Tidak ada mereka yang kecil. Menjadi besar itu sangar, menakutkan, dan merasa dirinya maha segalanya. Orang lain harus tunduk dan takluk. Mengerikan sekali ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya ajaran firman kita tadi, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca? Yuk kita baca lagi yuk. Di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan diteburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ragi, apa ya ragi itu adik-adik? Ragi adalah salah satu bahan penting dalam membuat roti. Ragi itu mengandung mikroorganisme. Mikro itu artinya kecil sekali. Tetapi ini menjadi bahan yang sangat penting. Ragi dicampurkan dalam tepung 3 sukat atau ya kira-kira 21 kilo. Lalu membuat adonan itu mengembang. Wow, hebat ya adik-adik ya. Benda yang kecil seperti itu. Lalu sebetulnya gimana sih cara kerjanya? Nah, berada di dalam, dia bekerja, mempengaruhi dari dalam, mengurai, mengubah yang keras menjadi lembut, mengembang, lalu enak dimakan. Kamirkan atau dirubahkan oleh ragi itu bukan hanya sebagian kecil adik-adik, tapi semuanya utuh, total. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan terus mengusik, menunjukkan, menyadarkan kita agar kita mau berubah. Yang berubah tentunya bukan hanya fisik, adik-adik. Bukan hanya sekedar nama, Antonius, Matius, bukan. Bukan hanya sekedar aksesoris, wih kalungnya ada salibnya, gelang, sepatu, kaos, ada salibnya, bukan. Tetapi kepada karakter, adik-adik. Sifatnya, cara hidupnya, cara berpikirnya. Lalu berubah menjadi seperti apa ya? Kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah. Jadi standar dan ukuran kita untuk berubah itu adalah Allah sendiri. Allah adalah dasar, Allah adalah tujuan, sekaligus model atau contoh perubahan hidup kita. Lalu hidup kita akhirnya menjadi baru. Tetapi bukan baru yang menurut aku sendiri barunya seperti apa, bukan. Tapi harus baru menurut firman Allah. Baru menurut Allah sendiri. Yang hidup baru menurut Allah. Jadi bukan my perspektif, tapi God's perspektif. Perubahan yang dari dalam adik-adik. Yang karakter tadi, mentalitas, cara berpikir kita, sifat kita berubah. Perubahan apa yang nampak? Nah ini yang penting adik-adik. Ketika di dalam sudah berubah, maka perubahan itu pun harus nampak. Harus ada perubahan yang keluar juga. Dengan sikap. Sikapnya berubah. Kata-katanya berubah. Tindakannya berubah. Praktek hidupnya juga berubah. Jadi kalau di dalamnya berubah, tetapi di luarnya tetap, ya namanya tidak berubah itu. Perubahan itu harus keluar. Harus nampak. Dari dalam keluar. Sama dengan biji sesawi adik-adik. Biji sesawi, di antara semua biji, dia berdiameter cuma 1 mm. Ditanam, kemudian dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Sampai 3 atau 4 meter. Proses perubahannya bisa terlihat dengan jelas. Biji bisa juga menjadi biji sesawi, bisa juga menjadi penyedap masakan. Memberi rasa yang kuat pada masakan. Dahan, ranting, dan daunnya yang rimbun mengundang burung-burung untuk bersarang. Menjadi rumah yang nyaman untuk berlindung, untuk berteduh, berbagi, bercengkrama,
bertelur, bersemai menjadi kehidupan yang baru. Pohon sesawi itu memang besar dan kuat, tetapi bukan untuk mengancam, adik-adik. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan besar yang artinya seram, tapi besar untuk memberikan rasa enak, besar untuk melindungi, menaungi, dan menjadi rumah yang hangat, yang ramah. Wah, sangat berbeda ya dengan filosofi kerajaan dunia yang tadi. Nah, suatu hari Cinson akhirnya mendapatkan surat reuni, undangan reuni. Wah, ada reuni nih. Aku harus berbohong kepada istriku bahwa ini adalah perjalanan bisnis. Supaya dia tidak ikut. Karena aku juga ingin menjenguk ibuku. Aku ingin melihat gubuk di mana tempat kami tinggal dulu. Oke. Oh, itu rumahku. Bu, Ibu. Cinson ya? Iya. Ada apa, Ibu? Apakah ibuku ada di dalam? Sebelum ibumu meninggal, dia menitipkan ini untuk diberikan kepadamu. Dia titip kalau kamu datang ke rumah. Ini dari ibumu. Hah? Surat ibuku? Ibumu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Oh, oke. Aduh, surat. Oke, aku akan bacakan. Anakku tersayang, aku pikir hidupku tidak akan lama lagi. Dan aku tidak akan mengunjungi Seoul lagi karena tubuhku sudah tidak kuat lagi untuk bepergian jauh. Tetapi aku selalu berharap kamu akan mengunjungi ibu sekali-sekali. Setelah sekian lama menunggu kamu tidak datang. Tetapi ibu maklum. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan keluargamu. Aku sangat merindukanmu. Dan sangat senang ketika mendengar kamu akan reuni. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah untuk menemui kamu karena takut kamu nanti akan menjadi bahan ejekan teman-teman kamu. Ibu minta maaf jika ibu hanya memiliki satu mata. Dan ibu bersedih jika karena ibu kamu menjadi bahan ejekan teman kamu. Anakku, ketika kamu masih sangat kecil, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu mata kamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat itu. Engkau tumbuh besar hanya dengan satu mata. Maka ibu memberikan satu mata ibu untuk engkau. Sehingga ibu hanya memiliki satu mata saja. Lebih baik ibu yang menanggung malu menjadi bahan cemoohan banyak orang daripada kamu, anakku. Aku tidak pernah marah padamu apapun yang kamu lakukan padaku. Aku rindu saat-saat di mana kamu masih kecil dulu. Aku sangat merindukan kamu. Ibu sangat menyayangi kamu, anakku. Kamu adalah segala-galanya bagi ibu. Kamu adalah harta ibu yang paling berharga. Cinson merasa dunianya runtuh, adik-adik. Semuanya sudah terlambat. Jika ada Roh Kudus dalam hati Cinson, ketika ia menjadi besar, menjadi kaya, menjadi sukses, ia akan melindungi ibunya yang sudah sangat tua. Sama hal sepertinya dengan biji sesawi yang telah menjadi besar, menjadi pohon, dapat menaungi siapapun yang ada di bawahnya. Bahkan burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Star.
Baiklah adik-adik, marilah kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan terus menuntun, menunjukkan, menyadarkan kita agar kita mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang di dalam hati kami boleh membuat kami boleh menjadi berubah. Seperti perumpamaan biji sesawi dan juga ragi. Yang sekalipun kecil tapi membawa perubahan yang besar dari dalam keluar. Yang ditunjukkan dengan perkataan kami, dengan sikap kami, dengan perbuatan kami. Bukan hanya merupakan aksesoris kami. Tapi Tuhan, tentunya kami semua bisa melakukan itu atau semua itu bisa terjadi hanya karena pertolongan Roh Kudus. Pimpin kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, yang bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan, bersedia untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, berubah yang sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan God's perfect perspektif. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak William, kita hari ini belajar firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Kak Jeki nih tentang bagaimana kita harus berubah. Betul ya Kak ya? Tapi berubahnya kayak gimana ya Kak ya? Kita itu mau berubah menjadi anak yang lebih baik Kak, seturut dengan kehendak Tuhan. Betul sekali, tapi jangan lupa kita juga mau minta tolong Roh Kudus membantu kita untuk mengetahui mana perbuatan yang benar, mana yang tidak benar, mana yang seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu ya Kak ya? Misalnya kalau kita sebelumnya nggak mau dengerin mama papa nih, sekarang kita mau belajar TAAT, taat sama mama papa. Begitu. Wah, jadi kita harus taat dan menurut kalau dibilangin ya Kak. Betul sekali. Betul. Dulu mungkin kita hidup dalam dosa ya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau berubah menjadi manusia baru ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Betul, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan yang satu ini. Kak AGKI Bromo, Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu.
minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hai halo, selamat pagi adik-adik. Yuk bersiap untuk area hari ini. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik perlu mempersiapkan selembar kertas sketsa pohon di Pitlisles area 8 Agustus. Hari ini, adik-adik akan menghias sketsa pohon dengan menggunakan biji-bijian seperti kacang hijau, jagung, dan lain-lain. Tempelkan seperti contoh yang ada. Lalu setelah selesai, foto dan tag ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Hari ini adik-adik akan membuat roti goreng sederhana. Resepnya bisa dilihat di link bit.ly/, area 8 Agustus ya. Caranya, campurkan semua bahan, ulen, atau buat adonan sampai kalis. Diamkan 30-60 menit dalam wadah yang kemudian ditutup dengan serbet bersih. Setelah adonan mengembang, kempiskan dan bulatkan. Diamkan 10 menit, kemudian digoreng. Berikan topping atau hias sesuai kreasi adik-adik ya. Jangan lupa untuk didokumentasikan, upload hasilnya ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.